sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa malaikat Tuhan puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 160.
Mari kita berdiri, kita buka dengan lagu Mada Bakti 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi anak dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi juga dari rumah masing-masing. Kita persembahkan syukur kita serta segenap doa-doa kita atau permohonan kita di dalam perayaan Ekaristi pada minggu biasa yang ke-33 ini. Kita akan mendengarkan nanti bagaimana Yesus menggambarkan kerajaan surga bagaikan seorang pemilik modal yang mempercayakan modalnya, talentanya kepada pegawai-pegawai atau pekerja-pekerjanya. Dan pada akhirnya Tuhan itu pada saatnya akan memanggil pekerja-pekerja, pegawai-pegawai untuk mengadakan perhitungan dengan mereka. Yang berhasil mengembangkan talenta dipuji, tetapi sebaliknya yang tidak berhasil mengembangkan talenta itu dikecam, bahkan dikirim, dibuang ke dalam api yang penuh dengan ketakutan, penderitaan. Mari saudara-saudari, kita persembahkan segala syukur dan permohonan kita kepada Tuhan melalui perayaan Ekaristi ini. Dan dengan rendah hati kita menyadari betapa Tuhan menantikan hasil-hasil buah-buah daripada pelayanan kita menurut talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dengan rendah hati kita datang di hadirat-Nya, mohon pengampunan belas kasihan-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mempercayakan bakat-bakat kepada kami untuk kami kembangkan sambil menantikan kedatangan-Mu kembali. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau akan minta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dipercayakan kepada kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau akan mengganjar yang bekerja dengan rajin dan tekun, namun menegur yang lalai dan malas. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk sisi Bapa, kasihanilah kami.
Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam kemuliaan Allah Bapa, amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud syukur kita serta permohonan-permohonan kita. Khususnya kita bersyukur bersama dengan Pak Sutri, Yuli Thohir, dan Bapak Heri Wijaya yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka genap 35 tahun, serta bersyukur pula bersama dengan Pastor Albertus Maria Rua yang hari ini juga merayakan ulang tahunnya, serta mohon keselamatan bagi Bapak Fransiskus Loar yang telah 3 tahun menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menganugerahkan berbagai macam talenta kepada kami. Kami mohon berilah kami kesetiaan dan ketekunan untuk mengembangkan dan membagikan talenta kami masing-masing demi pembangunan gereja dan masyarakat kami. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami, Pak Sutri, Ibu Yuli Thohir, dan Bapak Heri Wijaya yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka genap 35 tahun. Terima kasih Bapa atas panggilan kudus, panggilan suci dalam membangun rumah tangga, keluarga bahagia, sejahtera, rukun dan damai dalam semangat iman Katolik. Semoga Engkau tetap mendampingi Ibu Yuli Thohir, Bapak Heri Wijaya di tengah keluarganya bersama dengan anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu, dan Engkau melimpahkan belas kasihan, kesehatan, kegembiraan, sukacita, kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan kepada mereka. Berkati pula anak-anak, menantu-menantu, dan cucu-cucu, agar mereka juga tetap sehat walafiat, serta mempunyai masa depan yang cerah, bahagia, dan sejahtera. Juga kami mau bersyukur bersama dengan Pastor Albertus Maria Rua yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Terima kasih Bapa atas panggilan hidup yang Kau berikan kepadanya sebagai imammu, gembala di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Berikanlah selalu kesehatan, semangat dalam pelayanan, kegembiraan dan sukacita bersama dengan umatmu, juga bersama dengan keluarganya, agar selalu dapat mempersembahkan, membaktikan hidupnya demi kerajaan-Mu. Bapa di surga, kami ingat akan saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, khususnya Bapak Fransiskus Loar yang telah menghadap Dikau 3 tahun yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan rahmat-Mu. Semoga saudara kami Bapak Fransiskus boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan Engkau memberikan penghiburan, ketabahan, kesabaran, bimbingan kepada segenap keluarga, khususnya istri dan anak-anaknya, supaya mereka tetap tekun dan juga penuh harapan akan Dikau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia.
tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur 841. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, puji syukur 955.
tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan satu perumpamaan kepada murid-muridnya. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang mau bepergian jauh ke luar negeri, lalu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing diberi menurut kesanggupannya, lalu berangkatlah ia. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, pastilah kita pernah mendengar seorang pelukis yang sangat terkenal dari Italia, yaitu Michelangelo. Satu saat Michelangelo berjalan-jalan di satu pedalaman pegunungan dan dia sampai di tempat pemotongan marmer, mungkin marmer Carrara. Di sana di Italia yang terkenal adalah marmer Carrara di Italia Utara. Nah, satu kali dia bercerita atau berbincang-bincang dengan pemotong marmer. Kebetulan dia melihat satu marmer yang bagi Michelangelo sangat luar biasa, sangat bernilai tinggi. Potongan kecil tetapi lumayan, mungkin sekitar hampir 75 cm. Dia katakan marmer ini bernilai tinggi dan sangat luar biasa indahnya. Pemotong marmer mengatakan, bagaimana mungkin Anda mengatakan ini indah dan bernilai tinggi, sudah pecah dan terpotong? Tidaklah, itu tidak bernilai lagi, tidak ada harganya.
Tetapi Michelangelo mengatakan, di dalam marmer ini saya melihat seorang malaikat yang terkurung. Aku akan membebaskan malaikat ini. Segera dia memahat marmer itu dan melukiskan itu seorang malaikat yang luar biasa indah. Dan kita tahu dia membuat satu pahatan lukisan marmer tentang malaikat yang banyak dikejar orang untuk dimiliki dengan membelinya atau dengan menawarkan itu uang yang sangat itu tinggi, sangat mahal. Seorang yang profesional tahu bekerja dengan baik, tetapi seorang yang biasa-biasa yang bukan profesional, mungkin barang-barang atau modal yang dimiliki tidak berarti sama sekali. Itulah sebenarnya pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dalam Injil hari ini. Kepada semua orang Tuhan mempercayakan modal atau juga talenta. Dikatakan kerajaan Allah bagaikan seorang pemilik modal atau tuan yang punya banyak modal. Tuan ini milik seperti dengan Allah. Lalu para pekerja kita ini manusia. Kita semua diberikan talenta sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang diberikan 5 talenta. Ada yang 2 dan ada yang 1. Supaya kita tahu 1 talenta itu tidak kecil Bapak Ibu. Besar sekali nilainya. Sebab 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan 1 hari upah kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Baru orang layak mendapatkan 1 dinar. Jadi untuk mendapatkan 1 talenta butuh 6.000 hari kerja. 6.000 hari kerja berarti ya mungkin sekitar 20-an tahun. Atau mendekati 20 tahun. Besar modal itu. Yang paling kecil ternyata besar modal itu diberikan oleh pemiliknya, dipercayakan. Nah, kepercayaan ini bukan disimpan begitu saja, tetapi harus dijalankan, harus dikembangkan. Dan itu juga yang dipuji oleh sang pemazmur dalam Mazmur tanggapan ini. Tadi dikatakan, berbahagialah orang yang taat dan takut kepada Allah. Yang di sini dibahasakan, berbahagialah orang yang mendiami rumah Tuhan. Mengapa mendiami rumah Tuhan? Karena dia takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Alasannya apa? Karena dengan ketaatannya, ketakwaannya kepada Tuhan, seluruh keadaannya, keluarganya itu menjadi penuh sukacita. Ia akan menikmati hasil jerih payahnya dan juga akan baik keadaannya. Istrinya akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, suaminya pun demikian, anak-anaknya juga yang digambarkan seperti buah anggur yang menghasilkan banyak buah atau pohon zaitun yang harum mewangi, itu minyaknya. Nah, apa yang mau disampaikan kepada kita? Setiap orang punya talenta. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 5, bahkan bisa saja 10. Tetapi Allah tidak care dengan banyak atau sedikit talenta itu. Tapi Allah care dengan apakah Anda bisa mengembangkan talentamu lewat pekerjaan, lewat pelayanan, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Banyak orang tidak menghargai panggilannya, banyak orang tidak menghargai pekerjaannya. Karena itu dia bekerja setengah-setengah, karena itu dia melayani setengah-setengah. Ketika kita menghargai panggilan kita, ketika kita menghargai pekerjaan kita, profesi kita, kita mau bekerja dengan tekun, dengan taat, bahkan dengan serius, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik. Dan itu akan dipuji oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang jauh lebih besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak mungkinlah kita diberikan pekerjaan yang besar kalau kita punya
ya cara kerja kita itu biasa-biasa. Orang hanya diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar kalau cara kerjanya bagus. Kalau setengah-setengah, pasti bos kita, tuan kita itu tidak akan mempercayakan yang lebih besar. Maka karena itu kita mesti setia, ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Setia, disiplin, tanggung jawab, dan terutama jujur. Banyak orang mau mendapatkan hasil yang banyak, kerja keras, tanggung jawab, disiplin, tetapi tidak setia dan tidak jujur. Yang saya maksudkan tidak setia, ketika ada peluang di tempat lain, dia pergi cari yang lebih bagus. Padahal di situ sudah baik, sudah mapan. Tidak setia. Itu juga menjadi penilaian. Apalagi ketika orang tidak jujur dalam pekerjaan, lebih-lebih orang tidak akan pernah bisa mempercayakan sesuatu kepada kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menyadari dan mensyukuri panggilan hidup kita masing-masing yang telah kita pilih dan pekerjaan-pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan, dan kita menghargai itu dengan meningkatkan kinerja kita bekerja yang baik sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, agar menghasilkan buah-buah yang baik, mendatangkan sukacita, bahkan keselamatan bagi kita. Seperti yang dipuji dalam bacaan pertama, bagaimana seorang istri yang cakap, yang selalu siang malam bekerja, tangannya rajin itu bekerja untuk kebahagiaan keluarganya, suaminya dan anak-anaknya, itu dipuji. Tetapi bukan hanya istri sebenarnya, suami juga, anak-anak juga harus bekerja dengan cakap supaya mendatangkan rahmat, sukacita dan keselamatan. Amin. Mari saudara-saudari kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, kita adalah milik Tuhan dengan segala sesuatu yang kita punyai. Marilah kita mohon kepadanya supaya semuanya dapat kita abdikan kepada gereja dan dunia. Kita menjawab setiap seruan dengan jawaban, Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga gereja tidak gentar mengambil resiko memperbaharui diri di dalam Kristus dan mewartakan harapan dan hidup kepada seluruh bangsa manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga semua orang mendapat bagian wajar dari sumber-sumber daya alam dalam suasana rukun dan damai. Semoga para pemimpin dunia bekerja sama untuk perkembangan manusia dan pembangunan ekonomi demi kepentingan semua bangsa dan semua golongan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga kaum perempuan dengan cara terhormat mengambil tempat yang layak dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Semoga keramahan, kebijaksanaan, serta kehalusan budi mereka menghangatkan dunia yang keras ini sehingga menjadi lemah lembut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Semoga berkat pendidikan yang baik serta suasana rumah tangga yang mendukung, kaum muda dipersiapkan untuk mengabdikan seluruh potensi diri kepada gereja dan bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau.
bagi kita semua yang berhimpun di sini. Ya Bapa, semoga di hadapan Tuhan kami semua bertanggung jawab atas hidup kami sendiri dan atas kebahagiaan sesama kami. Semoga kami maju dalam pengabdian dan kerukunan, serta saling memperkaya dalam kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Tuhan Allah kami, dengan murah hati Engkau telah melimpahkan anugerah-anugerah-Mu kepada kami. Janganlah membiarkan kami menjadi orang-orang yang kikir dan egois, melainkan gerakkanlah hati kami supaya mau memberi yang terbaik yang ada pada kami, bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Mada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesang hamba bulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa Berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan untuk keselamatan banyak orang, juga untuk orang-orang yang kami doakan. Dan semoga kami Kau ikut sertakan dalam kurban Putramu Yesus, dan kelak menikmati sukacita surgawi perjamuan kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus-Mu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Kita pakai doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehat sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita menerima komuni dalam dua kelompok. Kelompok pertama yang di tengah, kelompok yang kedua di pinggir, supaya nanti tidak bertemu atau tidak saling mengganggu. Terima kasih.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mempercayakan kepada setiap orang talenta yang sangat berharga, supaya kami kembangkan melalui tugas panggilan kami masing-masing, melalui profesi ataupun juga pekerjaan-pekerjaan kami. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, supaya kami setia, tekun, bijaksana, dan penuh kedisiplinan serta jujur dalam pelayanan dan tugas-tugas kami, supaya kami dapat menghasilkan buah-buah melimpah demi kemuliaan kerajaan-Mu, dan semoga kami diikutsertakan dalam kebahagiaan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang kita doakan dalam pelayanan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini pelayanan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 305. Usailah sudah bakti berbakti di dalam